di Potwan Podcast 3 Sekawan. Asik. Pernah nggak sih kalian tuh bingung dalam menyampaikan komunikasi yang baik tuh kayak gimana? Pastinya nggak sih kayak Pasti pernah dong, pernah. bingung nih, mau pasti kalau mau ngomong kayak mikir dulu, dicerna dulu gitu kayak ini tuh bener nggak sih buat disampaikan gitu ya, terus kayak ini tuh bakal menyinggung nggak ya, terus sopan nggak sih gitu. Nah sekarang kita tanyain sama kakak salah satu karyawan yang setiap hari ini sering berinteraksi gitu sama banyak orang yang pastinya menghadapi berbagai macam mood orang yang kadang nggak pernah bisa kita tebak gitu. Oke, kita kenalan dulu yuk sama kakak cantik ini. Nama saya Kurana Jaba, umur saya 23 tahun. Saat ini saya karyawan di salah satu instansi di Kota Serang. Oke, salam kenal kakak. Hai. Gimana ya, kan kita nih kadang bingung ya kalau mau komunikasi tuh kadang suka bingung juga mau apa yang kita mau sampaikan itu tuh nanti menyakiti hati orang enggak gitu ya. Terus kan pengalaman kakak nih yang suka berinteraksi dengan banyak orang yang pastinya menghadapi banyaknya situasi yang kayak kadang itu tuh mengenakan, ada juga tidak mengenakan gitu. Pastinya ada aja yang tiba-tiba kayak marah-marah nggak jelas gitu, terus kayak yang ramah juga banyak gitu pastinya. Terus menurut kakak nih, buat kita sesuai pengalaman kakak, gimana sih cara menghadapi dan mengatasi itu, kayak ya gimana gitu solusinya gitu. Oke. Yang pengalaman aku ya, kalau misalnya kita ketemu orang yang ramah gitu, alhamdulillah ya kalau kita ketemu orang yang ramah pasti kita berkomunikasinya yang sebaik mungkin tutur kata kita juga bakal baik. Kalau orang yang ramah, senyum, kita juga walaupun mood kita mungkin lagi entah karena pasangan itu sedih atau mood-moodan ya gitu ya, DR ya, kalau pikiran kemana-mana, tapi kita tetap berkomunikasi yang baik, apalagi orangnya ramah ya. Yang kedua, kalau misalkan ketemu sama orang yang marah, yang datang, atau dulu aku pernah sebagai pelayanan tuh di salah satu admin konsultasi, dan posisi wajah bukan pasiennya, iya, orang tersebut itu breakout. Nah, kalau salah satu skincare aku pernah kerja, nah salah satu skincare-nya bukan karena skincare yang aku kasih, tapi karena dia memakai skincare lain yang padahal dari awal ya produk lain lah ya, itu dicampur, padahal aku sudah mengomunikasikan bahwa skincare ini jangan sampai disatuin sama produk lain gitu. Nah ketika itu tuh tidak sesuai arahan aku gitu. Nah dia datang dengan wajah yang lumayan breakout lah ya. Nah makanya aku tanya gitu, dia marah-marah. Oke, kalaupun kita ketemu orang yang kayak gitu dengan dia marah-marah gitu ya, sebisa mungkin kita mau berbicara itu dipikir dulu gitu, karena kita juga nggak tahu kan, maksudnya karena kalau wajah kan dilihat banyak orang ya, kita pasti pengen terlihat baik ya, mutiara mahkota ya, cewek ya perempuan sih, apalagi ya, makanya jangan sampai menyinggung, tapi kita walaupun itu bukan salah kita, tapi kita bilang maaf, kita harus bilang maaf gitu. Oke, kita kasih solusi yang baik bagaimana agar si wajah itu menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya kita komunikasinya baik, akhirnya si orang yang tadi marah-marah gitu, alhamdulillah kayak oh iya kak, padahal kakaknya udah ngingetin gitu kan. Maksudnya emang kalau posisinya dia marah-marah, kalau aku juga kayak ya salah sendiri, so siapa nyampurin produk? Ya kan? Dari mimik wajah ya kan, itu pasti orang itu bakal terpicu, bakal marah juga. Lah kakaknya biasanya kan lupa kan, sedih jawab gitu kan. Bisa jadi balik marah gitu. Iya, makanya kita kayak oh ya kak, awalnya kakak step by stepnya sesuai enggak, mungkin jawabannya lebih enak. Terus walaupun raut wajah pun gitu, kontak mata kita sama orang tersebut kayak oh ya kak, sebisa mungkin kita walaupun di posisi
segimanapun kita harus profesional, kita harus dewasa. Di dunia kerja itu komunikasi itu nomor satu, itu penting banget. Penting banget. Mau orang itu atasan kita apalagi maupun di bawah kita nggak lihat dari segi posisi jabatan, tapi siapapun itu kita harus berkomunikasi dengan baik. Gitu. Oh iya Kak, aku boleh tanya nggak sih Kak? Ya. Gimana sih cara komunikasi yang baik itu dari yang tempat tersebut? Pertama kalau misalnya di lingkungan kerja ya, kalau kasus yang tadi tuh mungkin penyampaian yang baik. Kalau misalkan cara komunikasi yang baik terhadap orang atau pimpinan di lingkungan kerja ya, pertama kalau pimpinan saya itu harus kayak assalamualaikum, terus pakai izin Pak, atau mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin kalau itu kan komunikasi yang baik, kita kan nggak tahu ya posisi beliau itu lagi apa, dan komunikasi juga harus lihat jamnya, jam kapan kita mau komunikasi, entah dosen, entah pimpinan maupun teman kerja ya, rekan kerja yang sekiranya di atas kita mungkin kayak salah izin Pak atau Bu, saya ingin konfirmasi. Mungkin kalau di via chat ya seperti itu, maupun kalaupun secara verbal langsung kayak untuk masuk ruangan aja kita kan harus mengetuk pintu. Iya, seperti apa pasti. ya, maksudnya sebisa mungkin kita di lingkungan kerja itu harus profesional lah, dalam arti kita tuh senyum. Saya sebenarnya punya saya kan sebagai administrasi kepegawaian saat ini. Nah, saya tuh karena pegawai-pegawai saya saat ini agak kurang baik ya, mungkin beberapa yang baik dan yang kurang baik, saya tuh memberi cara komunikasikan terhadap pelanggan lah, pelayanan. Saya tuh buat 7 metode gitu, cara untuk bersikap. Yang pertama itu kalau nggak salah senyum, yang biasa kita mungkin di sekolah ada 5 yang mungkin yang kita kenal ya, Senyum, sapa. ya senyum, salam, sopan dan santun. Nah, mungkin ada tambahan dari aku itu karena tentang senyum 7S aku sampai simpan di pamflet itu, aku print beda ya, 5S aku 7S kalau senyum, sapa, salam, sopan, santun, sigap, siap. Ada tambahan Sigap, ya. siap. Kalau nggak salah sigap, siap deh aku tambahin itu. Soalnya aku lihat karyawan aku tuh nggak siap. Siap itu dalam arti siap bekerja karena dia datang terlambat. Gitu. Dan dia dikomunikasikan. Contohnya seperti itu ya. Terus nggak sigap kalau misalkan ada masalah itu nggak sigap cepet diatasi. Iya, langsung diselesaikan langsung. Iya gitu, nggak sigap. Misal aku kan kepegawaian parkir ya, misalkan ada kendaraan yang lupa naruh, namanya orang tua lupa naruh di mana tempatnya. Nah, kadang kan sigap lah sampai samperin. Kita itu pelayanan ya, kita tuh harus peka gitu ya. peka. Ini peka terhadap lingkungan, bukan lingkungan itu tapi terhadap keseluruhan lah ya. Makanya aku selalu tegasin gitu ya, 7S itu sopannya, kita harus senyumnya, ramah dengan baik. Karena kalau misalkan pelayanan kita baik ya, komunikasi kita baik, pelanggan pun kayak misalnya ada misalkan acara, bakal nanti parkirnya itu karena pelayanannya, ngomunikasinya, iya di tempat itu lagi, iya. Maupun waktu aku dulu di tempat skincare kan banyak ya, karena alhamdulillah komunikasi baik, terus wajah seseorang itu menjadi berubah, pelanggan pun balik lagi sama kita, padahal skincare itu di mana-mana ada. Tapi karena pelayanan kita baik, komunikasi itu baik, pelanggan itu bakal balik lagi sama kita. Kayak kita tuh ngobrol dengan orang yang mungkin, aku ada cerita, orang beli kopi, padahal kopi itu nggak begitu enak. Aku pernah lihat ya di salah satu tempat, padahal posisi kopi itu enak, tapi karena pelayanannya, aku banyak nanya kan, pelayanannya baik, komunikasi kayak, halo kak, iya ada nih kayak yang best seller, ada yang terbaru nih, kan kayak gitu kan ya, gitu, Humble gitu, humble ya. banget itu kan. Pelayanan. Makanya itu komunikasi itu mau dimanapun ya, mau dimanapun pokoknya komunikasi itu nomor 1. Apalagi sopan santunnya, senyum sapa kita, itu selalu bakal diingat sama orang tersebut kan. Jadi segimana mungkin kita berperilaku atau berkomunikasi ya
itu dengan baik, dengan siapapun ya kak. Gitu. Terus nih ya kak nih ya, kalau menurut kakak komunikasi sama adab itu sejajar nggak sih? Kayak maksudnya dia tuh pangkatnya sama nggak? Bukan secara apa ya, kan ada aja nih yang dia beradab tapi komunikasinya jelek, dia yang komunikasinya baik belum tentu beradab. Kayak dia ini pastinya harus balance kan, tapi kan dia ini maksudnya sejajar enggak gitu. Jadi kita itu adab itu nomor satu ya teman-teman. Kalau dia beradab yang pasti dia berilmu. Kalaupun komunikasi, kalau orang punya adab udah pasti komunikasinya baik gitu. Orang beradab itu gimana ya, dia mau ngobrol aja mikir dulu pasti. Kalau ada kan orang pemalu ya, kalau bukan introvert tapi kayak dia kalau nggak diajak ngomong dulu pasti harus didului nggak sih? Kan Kalau nggak diajak ngomong pasti di otaknya, ih mau ngomong apa ya? iya di Kita salah. Di dalam pikirannya dia ini dulu berpikir yang dia omong ini Nyakitin masuk orang nggak, ya. nyakitin orang nggak gitu. Ih pengalaman ya. ya kadang gitu ya. Ya kadang yang pasti kalau orang beradab itu komunikasinya biasanya baik. Biasanya ya yang aku temuin biasanya baik. Apalagi orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu belum tentu punya adab yang baik. Walaupun aku ada juga ya karyawan yang lulusannya itu SMP kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah gitu ya. Karena dia imannya kuat, menurutku karena imannya, terus baik gitu, komunikasinya baik, walaupun gitu yang enggak harus izin siap gitu enggak, tapi minimal baik gitu komunikasinya gitu. Ngaruh kali ya dari pemilihan kata kita dalam komunikasi juga. Ngaruh dong pasti. Siap dan sigap itu beda. Beda. Siap itu siap menjalin, kalau sigap itu Lebih ke satset gitu. nah, satset dia langsung Tegas gitu ya ya. gitu. Satset, Jangan cuma ya. ngomong siap, tapi harus sigap. Makanya aku bedain, karena nggak cuma omongan, tapi harus sigap juga gitu. Makanya siap dalam semuanya. Kalau aku bukannya nyuruh ya, tapi itu mengomunikasikan. Misalkan Pak izin, aku bilang tolong cariin helm ini karena ada salah satu pelanggan kita yang hilang di saat shift ini. Oke siap Bu. Nah, langsung dicari, sigap tuh dia Sigap, langsung cari iya. gitu. Masuk gitu. Ya maksudnya kalau kita ketemu orang yang kayak siap Bu, siapnya doang, tapi nggak sigap, ya kan? Betul. Tapi nggak sigap percuma, itu helmnya hilang aja, mau gimana, ya kan? Dia juga mikirnya ya udah hilang. Iya, tapi kan kita, oh ya Bu, saya langsung lihat ada CCTV, sama saya tanya sambil dicari nih Bu, kan enak ya? Tuh, jadi siap juga, harus sigap. Betul juga. Karena kenapa komunikasi itu penting. Itu sih Kak. Oke, sebelum kita tutup nih, kakak boleh dari kakak Kurana tips buat komunikasi gitu dari pembahasan kita yang tadi supaya penonton juga bisa gitu. Ya, yang Mengikuti biar tips-tips dari kak Kurana ini. Oke. Silakan, Kak. Tipsnya ya, kalau ini dari pengalaman aku ya. Iya, boleh. Dari pengalaman aku sendiri, tipsnya itu yang pertama kita ramah terhadap siapapun itu. Berkomunikasi itu dengan ramah dan senyum. Kita emang apalagi perempuan ya, mut-mutan. Ya. Kita harus ramah terhadap siapapun. Yang 7 itu aku sangat ini sih ya. 7 tadi itu sopan santun. Itu kan di sekolah ini ya. Ya. Yang 7 tadi itu boleh diterapin. Terus profesional dalam bekerja. Profesional. Ya. Terus kita tahu tempat dan berpikir dulu sebelum berbicara. Itu sih. Karena lidahmu harimaumu. Widih. Kata-kata tuh benar. Lebih tajam. Iya. Lebih tajam lidah kita. Kita juga dosa lah ya untuk bertutur kata kurang baik. Iya, pasti. Karena komunikasi itu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Mungkin bakal terkesan kalau kita berkomunikasi yang baik, dan bakal terkesan juga kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik. Tuh, yang pertama adalah
dipikir-pikir dulu lah sebelum berbicara. Karena pepatah itu bilang Lidahmu harimau. Oke, sekian dari kita. Terima kasih.